mudahnya masuk surga bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Abdillah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Al-Ansari artinya dari Ansor, para sahabat yang menyambut kaum muhajirin di Madinah. Dan sahabat Jabir bin Abdullah ini ada kisah yang sangat menarik, di mana beliau berjalan selama 1 bulan hanya untuk mencari satu hadis. Beliau mendengar ada sebuah hadis, ya. Kemudian beliau penasaran, siapa yang meriwayatkan hadis ini? Maka dikatakan padanya seorang sahabat yang berada di negeri fulan. Beliau ingin memastikan, benarkah dia mendengar dari Rasulullah SAW? Maka beliau pun berjalan selama 1 bulan untuk mendapatkan satu hadis saja, ya, untuk mencari ilmu. Anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dzalika syai'an a'adkhulul jannah? Qala na'am. Bagaimana menurutmu jika aku hanya mencukupkan sholat 5 waktu saja, enggak sholat sunnah, enggak sholat rawatib, enggak sholat duha, enggak sholat malam, enggak sholat apapun, termasuk sholat tarawih, cuman sholat 5 waktu aja. Wasumtu Ramadan, dan aku hanya mencukupkan puasa di bulan Ramadan saja, enggak puasa sunnah, enggak puasa Syawal, enggak puasa Senin Kamis, apalagi Daud, pokoknya cuma Ramadan. Wa ahlaltul halala wa haramtul haram, dan aku halalkan yang halal dan aku haramkan yang haram. Apa yang ditetapkan halal aku ambil, apa yang ditetapkan haram aku tinggalkan. Walam azid ala dzalika syai'an, cukup di situ saja, saya tidak menambah apapun. Salat, puasa, sama menghalalkan dan mengharamkan yang ditetapkan. Apakah ada khulul jannah? Apakah aku bisa masuk surga hanya dengan itu? Kalau ada seseorang yang cuma salat 5 waktu, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, apakah dia masuk surga? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, ya, dia akan masuk surga. Ya. Hadis riwayat Muslim. Dan Imam Nawawi menjelaskan, haramtul haram, mengharamkan yang haram artinya aku menjauhinya. Ahlaltul halal, menghalalkan yang halal, artinya aku melakukannya dengan keyakinan bahwa itu memang halal. Ya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, dalam hadis ini sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah menceritakan tentang seorang lelaki. Siapa lelaki tersebut? Itu tidak begitu penting. Yang terpenting adalah isi dari pembicaraan, ya, percakapannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kabarkan kepadaku, kata orang tersebut, ya, jika aku sholat 5 waktu, sholat 5 waktu yang waktunya ditetapkan, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya salat itu wajib atas orang beriman dengan waktu yang ditentukan, ya. Yang artinya
dia menunaikan sholat dengan sebaik-baiknya, terpenuhi rukunnya, terpenuhi syaratnya, terpenuhi rukunnya, terpenuhi wajibnya dan sunnah-sunnahnya. Yang dengan sholat tersebut, jika dia benar-benar sholatnya secara zahir dan batin, kekhusyuannya, keikhlasannya, itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Bahkan di akhirat, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi as-shalah. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba itu adalah sholatnya. Jika baik, maka baik semua. Jika tidak, maka tidak. Maka Rasulullah mengiyakan sholat 5 waktu, maksudnya sholat waktu yang benar. Sebagian orang sholat 5 waktu tidak benar. Bahkan mereka terancam celaka kan kalau tidak benar. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kecelakaan bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Celaka. Syaratnya nggak terpenuhi, nggak memenuhi syarat. Bahkan sebagian orang tidak tahu syaratnya apa. Emang syarat sholat apaan? Kalau kita nggak tahu syaratnya apa, bagaimana kita akan memenuhinya? Kita mau mendaftarkan anak di sekolah saja, minta tahu persyaratannya apa. Syaratnya apa aja ya? Kita mau jadi PNS, harus tahu persyaratannya. Bahkan banyak tulisan juga syarat dan ketentuan berlaku gitu. Terus kita tahu apa sih syaratnya. Ini syarat sholat diabaikan, dilalaikan, nggak tahu apa. Demikian juga rukun sholat. Sesuatu yang apabila ditinggalkan tidak sah, baik dia lupa maupun sengaja. Dan dia tidak tahu juga rukunnya. Rukunnya ada berapa? Apa saja? Bagaimana Anda akan sholat dengan baik dan benar jika rukun yang apabila ditinggalkan satu saja karena lupa, bukan cuma karena sengaja saja, maka tidak sah. Rukun tidak hafal juga. Wajib sholat juga tidak tahu. Bahkan tidak bisa dibedakan antara wajib dengan rukun yang mana. Ya, ketika sujud sahwi, ini perlu diulangi atau enggak? Wajib sujud sahwi atau enggak? Karena tidak tahu ini rukun atau wajib. Demikian sunnah-sunnahnya. Itu secara zahir, secara yang kelihatan gitu ya. Belum lagi masalah yang batinnya. Kekhusyuannya. Ketika sholat itu hatinya hadir atau tidak, fokus atau tidak. Keikhlasannya. Ya, antara sholat sendiri dengan sholat di depan orang sama semangatnya atau tidak? Ada rasa ingin dipuji atau enggak? Ingin dilihat atau tidak? Dan lain sebagainya. Sholat. Rasulullah mengiyakan karena yang dimaksud bukan sekedar sholat asal-asalan. Tapi sholat yang dengan baik. Makanya disebut iqamatus sholat. Mendirikan sholat bukan ada'us sholat. Karena sholat itu harus benar-benar ya didirikan dengan sebaik-baiknya. Maka kita sebagai seorang muslim harus terus mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dengan sholat. Salah satu syarat sholat itu suci. Maka kita harus belajar tentang bersuci. Ya, macam-macam bersuci. Air yang bisa dipakai untuk bersuci, tempat wadah atau bejana untuk bersuci dan lain sebagainya. Sebagian kita sibuk dengan berita, sibuk dengan perkara-perkara yang besar, tapi urusan wudu, urusan sholat
tidak jarang dilalaikan. Kalaulah dia itu lebih banyak baca tentang wudunya, baca tentang tata cara sholatnya, itu lebih bermanfaat daripada baca berita-berita yang setiap harinya berbeda-beda. Ya, ini perkara yang sangat penting, tidak bisa dilalaikan. Sebagian orang mengira yang penting gerakannya lah, tidak perlu banyak teori masalah sholat. Gerakan yang benar berasal dari teori yang benar. Ya, gerakan yang benar, sifat sholat yang benar berasal dari ilmu. Dengan ilmu kita jadi mengetahui dan ya bisa mengamalkan dengan cara yang sebaik-baiknya. Kalau kita lihat para ulama menulis tentang wudu, tentang sholat, itu ada yang tipis, ada yang tebal. Apa salahnya kita menguasai itu semua? Apa salahnya kita bolak-balik sampai benar-benar molotok? Ya, benar-benar hafal. Pahala bertambah, kita juga bisa kuat sholatnya, kita juga bisa mengajari keluarga kita tentang sholat. Ya, maka penting sekali masalah sholat. Jadi sholat 5 waktu dikerjakan dengan sebaik-baik, dan khusus bagi laki-laki dengan berjamaah. Kecuali apabila ada turun hujan lebat, apabila tersebar wabah seperti virus corona ini, ya para ulama membolehkan untuk tidak berjamaah jika khawatir menimpa dirinya atau dirinya sudah terkena, atau adanya serangan musuh, atau keamanan yang sangat kurang kalau keluar rumah. Ada udzur-udzur syar'i yang menghalangi, boleh sholat di rumah. Tetapi jika tidak, maka ya untuk apa masih didirikan jika tidak untuk dilaksanakan sholat berjamaah. Dan orang-orang munafik bukan hanya tidak sholat jamaah. Orang munafik itu sholat jamaah, cuman bedanya mereka sering terlambat. Karena mereka memang sebenarnya malas untuk ibadah, malas untuk sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Apabila orang munafik sholat, mereka sholatnya dengan sangat malas dan berat. Ya, mereka tidak ingat Allah kecuali sangat sedikit sekali. Apa ciri orang munafik, kata Ibnu Mas'ud? Tidaklah kami melihat orang-orang yang terlambat sholat kecuali orang yang sudah jelas kemunafikan. Jadi ciri orang munafik itu diantaranya bukan nggak sholat jamaah, itu parah banget kalau nggak sholat jamaah. Tapi sholat jamaah dan terlambat, lalai gitu. Entah apa yang membuatnya terlambat. Sudah dengar azan masih santai. Ya, entah apa yang membuatnya tidak bersegera ke masjid. Ke masjid itu untuk apa? Sekedar formalitas ingin dilihat, atau pengen beribadah kepada Allah dengan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu yang membedakan antara para sahabat dengan orang-orang munafik. Sama-sama ke masjid, tapi yang ini semangat, yang satu lagi bermalas-malasan. Bagaimana sekiranya sahabat melihat kondisi kaum muslimin saat ini? Bukan hanya terlambat, tapi sebagian mereka ketika azan berkumandang tetap santai, bahkan nggak ke masjid. Bagaimana kalau mereka melihat bukan hanya nggak ke masjid, bahkan mereka tidak sholat? Ya dan billah, ya mudah seseorang mengaku Islam, tetapi Allah lebih tahu siapa yang sebenarnya Islam dan siapa yang tidak. Nah, ini yang pertama, salat 5 waktu bukan perkara ringan. Ya. Wa sumtu Ramadan, dan aku berpuasa di bulan Ramadan, yaitu sebulan penuh. Ya, dari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Bukan yang dimaksud puasa di sini hanya sekedar makan dan minum. Tetapi Rasulullah menginginkan puasa yang benar-benar puasa. Bukan hanya menahan makan dan minum, lapar dan haus, tapi menahan segala syahwat, segala perbuatan dosa dan maksiat. Kenapa? Karena orang yang menahan lapar dan haus tapi tetap maksiat tidak berguna, tidak bermanfaat, dan tidak ada pahalanya. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi, falaysa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, ya, perbuatan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minum.
Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Jadi puasa yang benar-benar bisa menjadikan seseorang bertakwa, karena tujuan puasa la'allakum tattaqun. Makan dan minum yang mubah saja dia tinggalkan, bagaimana dengan yang haram? Lantas kita melihat ada orang katanya berpuasa tapi melakukan yang haram. Anda berpuasa karena apa dan karena siapa? Jika Anda bilang karena Allah, kenapa yang haram jelas tidak ditinggalkan? Ya, kenapa kewajiban tidak dikerjakan? Wa ahlaltul halal, berikutnya aku menghalalkan yang halal. Yang sudah jelas halal maka diyakini kehalalan dan dilaksanakan. Termasuk amalan-amalan yang diperintahkan itu jelas halalnya. Ya maka kita kerjakan. Wa ahlaltul haram, dan aku haramkan yang haram. Aku yakin itu haram, aku tinggalkan. Ya, di sini Rasulullah tidak bertanya, tahu enggak yang halal, yang haram itu apa aja? Tidak. Tetapi biarkan dia mengatakan dulu. Walaupun mungkin perinciannya nanti akan panjang. Semua yang diharamkan harus ditinggalkan. Syirik haram atau halal? Haram, berarti nggak boleh syirik. Ya, perbuatan bid'ah, melakukan amalan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, halal atau haram? Rasulullah memerintahkan atau melarang? Melarang, berarti haram. Semua maksiat, durhaka sama orang tua, mengganggu tetangga, tidak tanggung jawab sama keluarga, dan lain sebagainya, halal apa haram? Haram, harus kau tinggalkan nanti. Tapi di sini Rasulullah tidak langsung seperti itu, bertahap. Yang penting kau punya fondasi keyakinan yang bagus, yang benar, ya diterima dulu. Nanti sedikit demi sedikit, termasuk yang halal itu ini, termasuk yang haram itu begini. Maka orang tersebut, ya dengan komitmennya menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, kemudian dia bilang saya nggak mau nambah yang lain. Tabiat manusia memang malas. Ya berat gitu kan untuk melakukan amalan-amalan sunnah itu. Nah dia cuma minta itu aja, jadi simpel, 4 hal doang ya. Pengen masuk surga. Sama Rasulullah diokekan. Karena dari 4 hal ini akan muncul dari hal-hal yang lain. Ya. Apakah berarti orang ini beneran nggak mau melaksanakan sunnah? Allahu a'lam, kita tidak tahu. Ya bisa jadi seseorang, saya malas melaksanakan yang sunnah, saya yang wajib-wajib aja. Setelah dia melaksanakan yang wajib, imannya pun bertambah. Karena kebaikan akan membawa kepada kebaikan. Ya, dia imannya bertambah, jadi semangat untuk melakukan yang sunnah. Yang penting yang wajib dulu. Yang penting yang wajib dulu. Kalau dia wanita, apakah berlaku hadis ini? Iya, berlaku. Apakah dia akan mengatakan, kalau gitu saya nggak mau pakai jilbab ya? Yang penting saya sholat, saya puasa, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Kita tanya, buka aurat itu halal atau haram? Katanya mau mengharamkan yang haram. Buka aurat haram. Rasulullah menyebutkan sinfan min ahli nar lam arahum, ada 2 golongan di ahli neraka yang belum aku lihat. Salah satunya kasiyatun ariyat, yang pakai pakaian tapi telanjang. Orang pakai baju tapi aurat kemana-mana, nggak menutup aurat. Berarti kalau terancam neraka itu halal apa haram? Wanita tersebut akan menjawab, oh iya ya, haram ya. Kalau memang komitmen ingin mengharamkan yang haram, ya harus menutup aurat. Ya harus menutup aurat, baru kalau mau masuk surga. Nah jadi di sini memang ini luas. Menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, itu perkaranya luas. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, semangatnya para sahabat dalam menuntut ilmu.
Menuntut ilmu itu bisa dengan hadir di kajian, menuntut ilmu itu bisa dengan bertanya, ya. Dan Rasulullah mengajarkan para sahabat dengan kajian, dengan tanya jawab segala macam. Dan ini perlu kita tiru, Bapak Ibu. Kita perlu meniru semangat ini. Yang sudah berjalan itu jangan sampai terputus, karena bisa jadi kendor lagi. Ya bisa lemah lagi semangatnya. Kalau kita sudah rutin sesuatu dari kebaikan, bukan keburukan ya, maka istiqomahkanlah. Bapak biasa menuntut ilmu pada subuh atau kapan, pada maghrib atau sore gitu. Istiqomahkan itu. Ya, apalagi ini menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tidak ada expirednya, tidak ada batas waktunya. Sampai kapan kita harus menuntut ilmu, Bapak Ibu? Sampai akhir hayat. Bisa jadi di akhir-akhir penghujung usia kita mendengar ilmu dan kita langsung mengamalkan ilmu tersebut dan kita meninggal di atas ilmu. Nah, sebagian orang yang tidak menuntut ilmu mengira dirinya pintar, mengira dirinya sudah cukup tahulah katanya. Tapi kalau dia mencoba membuka hati menuntut ilmu, oh baru sadar, ini belum tahu saya. Oh ya ini udah lupa, dulu pernah tahu dan sekarang lupa. Ya banyak hal yang belum terbuka, yang belum kita ketahui. Tetapi karena kitanya nggak menuntut ilmu, maka kita mengira kita di atas ilmu. Kita mengira diri kita pintar. Tingkatan menuntut ilmu itu kan 3. Awaluha kibrun. Orang yang baru belajar sedikit, pertama-tama akan sombong. Merasa sudah pintar, merasa lebih pintar, sehingga gak butuh ilmu lagi, meremehkan orang lain, ngapain sih belajar? Ya, meremehkan. Kalau dia lanjut menuntut ilmunya, sombongnya akan hilang, akan berubah menjadi tingkatan yang kedua, tawadu. Walaupun dia punya ilmu, dia merasa ilmunya sedikit, orang lain mungkin lebih berilmu. Dan kalau dia terus menuntut ilmu, maka akan merasa seakan-akan tidak tahu apa-apa. Merasa dirinya bodoh. Semakin berilmu, semakin merasa dirinya bodoh karena dibandingkan antara yang dia ketahui dengan yang tidak dia ketahui itu jauh banget. Ini nggak tahu, itu nggak tahu. Ya seperti tadi gitu ya. Perkara wudu, aduh belum menguasai juga. Pembahasan secara detailnya, prakteknya mungkin bisa, tapi jangan-jangan ada praktek yang kurang tepat juga gitu. Tentang sholat, tadi sudah disebutkan, wah ini saya belum hafal juga. Kalau ditanya sama anak atau sama cucu, ada PR di sekolah, syarat sholat apa aja, paling bisa sebutin 1-2. Sisanya apaan ya? Gitu. Apalagi rukun sholat, ada 13 atau 14. Waduh, tambah lupa lagi saya. Ya. Jadi ilmu ini harus semangat, ya semangat sampai akhir hayat menuntut ilmu. Cari dimanapun ilmu itu berada, ya. Dan masjid ini alhamdulillah Allah berikan keberkahan dengan banyaknya majelis ilmu, masya Allah ini. Bapak-bapak di saat orang lain pengen tidur lagi di pagi hari, tapi di sini saya lihat seger, ya. Kalaupun ngantuk-ngantuk semoga itu nambah pahala. Artinya sebenarnya pengen tidur nih, tapi berjuang, bismillah gitu kan. Berjuang subuh, masya Allah. Semoga berkah. Kemudian berikutnya pelajaran yang bisa kita ambil adalah tujuan tertinggi para sahabat bukan urusan dunia, melainkan satu saja yang mereka inginkan, yang mereka pikirkan satu, bisa masuk surga. Nah, ini perlu kita tiru, ya. Jangan terlalu banyak urusan, mempersulit diri sendiri, dan kadang-kadang mempersulit orang lain gitu. Dan yang penting kita masuk surga. Ya, seperti orang yang menghalang-halangi orang untuk belajar, menuntut ilmu. Ngapain ngurusin orang mau belajar, nggak boleh gitu. Mendingan kita mikirin kita mau masuk surga. Orang lain mau ngapain terserah. Toh itu juga nggak salah gitu. Ya sangat disayangkan. Kita lihat beberapa pengajian dibubarkan.
Padahal yang dikaji itu apa? Kan ada, bisa dipantau. Yang dikaji, yang dipelajari benar atau salah nih gitu kan? Ya kalau salah tinggal diluruskan. Tapi ini pengajiannya benar. Terus ngapain kita larang-larang, kita bubar-bubarin? Kita ngapain ngurusin orang lain? Kita urusan dengan Allah masuk surga atau enggak aja belum ada jaminan gitu. Ini orang kehilangan akal seperti ini. Sungguh tidak memikirkan apa yang akan terjadi di akhirat nanti. Yang penting tuh kita masuk surga. Kita urusi diri kita, banyak menuntut ilmu, banyak mengamalkan ilmu, istiqomah, fokus ibadah, itu enak hidup. Tapi kita ngurusin harus begini, harus ribut sama orang, harus bersih tegang sama orang, ngapain? Ya sungguh mengherankan sebagian orang itu. Ya, ribut sama tetangga diusilin. Ya, ngapain ngurusin tetangga? Tetangganya baik-baik saja kok nggak ada masalah. Dipermasalahkan, semuanya serba dipermasalahkan. Hobinya ribut, naudzubillah. Nah maka fokus kita itu sudah masuk surga saja lah, gimana lah? Masuk surga, tunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, kewajiban-kewajiban kita kepada manusia, perbaiki hubungan kita dengan sesama makhluk. Hidup nyaman, gak dibenci orang, gak dilaknat orang. Kalau kita banyak zalim, kita banyak berbuat gak baik sama orang, banyak orang laknat. Semoga hancur, semoga binasa, semoga. Itu yang harus kita perhatikan. Gimana masuk surga? Para sahabat ini yang bertanya, dia tidak banyak keinginan, cuma pengen masuk surga. Tapi menyadari kelemahan gitu. Aduh, saya kalau harus banyak melaksanakan ibadah salat sunnah dan segala macam, kayaknya berat. Makanya beliau bertanya sama Rasulullah, kalau kewajiban-kewajiban aja gimana? Yang penting saya masuk surga. Maka dijawab, bisa. Yang penting menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Jangan yang haram dihalalkan, yang dilarang malah kita kerjakan, yang diperintahkan malah ditinggalkan. Ya. Berikutnya, pelajaran yang bisa kita ambil juga adalah apabila seseorang hanya mencukupkan sholat wajib, tidak sholat sunnah, maka tidak boleh dicela. Artinya jangan disalahkan gitu. Itu orang kenapa sih nggak pernah sholat rawatib? Nggak boleh kita ngomongin itu. Karena dia akan masuk surga, Pak, walaupun cuma sholat wajib. Kita yang ngomongin dia merasa diri kita banyak amal, merasa sholat rawatib kita keren. Justru bisa terhapus amalan kita karena ujub dan sombong tadi. Ya selama orang masih mengerjakan yang wajib, maka kita harus ya memberi toleransi. Tapi boleh menasihati, boleh. Ya kita nasihati, kita ingatkan apabila ada amalan wajib yang kurang dengan ibadah sunnah itu, maka akan ditambahkan sebagaimana dalam hadis. Kadang-kadang kita kan sholat wajibnya ada ya kurang khusyuk mungkin, ada kekurangan. Nah, dengan ibadah yang sunnah itu akan ditambahkan. Kita boleh mengingatkan, tapi untuk mencela tidak. Ya untuk mencela tidak diperbolehkan. Berikutnya, amalan adalah sebab masuk surga, bukan penjamin surga. Bedakan. Sebab artinya sebenarnya tidak sepadan antara amalan kita dengan surga. Surga itu luas, seluas langit dan bumi dan berbagai macam kenikmatan di dalamnya. Amalan itu sedikit gitu. Makanya nggak sepadan. Oleh karena itu hanya sebagai sebab. Dengan amal kita, dengan sebab amal kita Allah ridho kepada kita dan Allah pun akan memasukkan ke dalam surga. Tetapi jaminan kalau saya melaksanakan ini otomatis, maka belum. Tidak sebagai jaminan. Maksudnya adalah seseorang jangan sombong gitu, jangan bangga dengan amalan. Saya mah ahli surga, masya Allah. Kenapa bisa ngomong ahli surga? Gimana gak ahli surga? Saya sholat 5 waktu, saya sedekah dan seterusnya. Pak, belum tentu. Jangan memastikan diri masuk surga. Jika Allah ridho, kita akan masuk surga.
Ini Bapak Ibu yang bisa dikaji di kesempatan ini, ya, semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan tentunya, ya. Dan juga di kesempatan ini semoga Bapak Ibu dilindungi oleh Allah dari wabah penyakit. Jangan lupa untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah, ya, dan juga zikir pagi dan petangnya dibaca, karena itu adalah wiqayah, penjagaan, perlindungan dari penyakit. Wallahu a'lam bishawab. Saya ingin mengikuti cepatnya pertemuan, ya. Tadi juga sholat kayaknya cepat, tidak seperti biasanya. Demikian juga pertemuan-pertemuan, karena kita ikhtiar secara maksimal, ya. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.